Sobat Mas, kembali lagi dengan saya Ilona di channel Anak Mas. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Anak Mas ini, jadi di sini tuh aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, tentunya mengenai investasinya juga ya. Hari ini aku pengen tunjukin ke kalian perhiasan yang udah aku gunakan selama 10 tahun. Dan tahun ini bener-bener exactly 10 tahun karena ini tuh perhiasan dikasih di tahun 2011. Dan penggunaannya pun aku gunakan cukup intens ya. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, supaya aku lebih semangat, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Perhiasan yang hari ini aku mau tunjukin adalah liontin. Walaupun memang dikasihnya di tahun 2011, tapi sejak tahun 2018an tuh aku udah jarang gunakan. Jadi nggak bener-bener aku pakai 10 tahun full, tapi di selama 2011 sampai 2018 atau selama 7 tahun tuh intens banget aku gunakan. Mungkin bisa jadi ada waktu momen dimana bertahun-tahun ini perhiasan tuh nggak pernah aku lepasin. Jadi ini tuh bener-bener perhiasan yang aku abuse penggunaannya. Ini adalah satu-satunya sih perhiasan yang bener-bener aku abuse, sedangkan kalau perhiasan lain sih kayaknya nggak ada sih yang aku perlakukan seperti ini. Karena perhiasan ini juga adalah pemberian, jadi nggak aku jual dan aku tukerin ke perhiasan lain, tapi cukup aku bersyukur. Jadi aku bisa tunjukin ke kalian nih perhiasan yang aku bener-bener abuse tanpa pengetahuan aku untuk merawatnya gimana, dan aku pakai selama 7 tahun intens dan 10 tahun aku simpan itu gimana. Jadi nanti aku bisa tunjukin ke kalian semua. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu caranya untuk merawat perhiasan kalian agar tetap bagus terus, aku udah sempat pernah bikinin videonya, aku akan tuliskan juga di information di atas. Kita langsung aja lihat perhiasannya. Pertama-tama aku akan tunjukin tanpa menggunakan kaca pembesar perhiasan ataupun biasa disebut dengan loop. Dan aku akan tunjukin dengan mata telanjang dulu. Ini bisa dilihat ya, si liontinnya itu bentuknya strawberry dan dominannya itu dia banyaknya pakai batu kubik zirconian yang warnanya tuh merah. Ini kelihatan jelas ya, dan bagian part warna perhiasan putihnya itu banyaknya cuman pas di bagian si yang kayak daunnya gitu, bentuk daunnya. Nah, kita lihat pertama dari atas, dari daunnya itu kelihatan ada bagian part-part agak menguning-menguning. Nanti aku akan jelasin aja sekalian setelah aku tunjukin pakai loop juga. Lalu kalau di bagian yang banyak batunya atau banyak kubiknya, batu kubiknya ini tuh dia kelihatan kayak di bagian gigi-giginya. Giginya itu tuh kalau misalkan orang industri perhiasan ngomongkan gigi itu adalah gundukan batu, jadi disebutnya tuh gigi. Nah, ini tuh kelihatan kayak agak hitam-hitam dari mata telanjang ya. Terus kayak ada agak putih-putih gitu sih. Nanti kita langsung lihat aja sebenarnya part yang paling parah ada yang part lumayan oke juga. Nah, di sini aku akan tunjukin nanti langsung pakai loop, jadi kelihatan banget jelas, lebih jelas apa sih dan kayak gimana sih penampakannya. Nah, terus kalau misalkan kita lihat bagian belakangnya, ini tuh kelihatan juga ada kayak kerak-kerak putih ataupun kayak lapisan-lapisan putih di batu-batunya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat menggunakan loop. Next, setelah kita lihat pakai loop dengan pembesaran 30, ini bisa kelihatan dengan jelas. Kayak pertama tadi kita lihat bagian dulu daunnya. Ini agak sedikit kuning-kuning, lihat kelihatan ya, ada kuning-kuning. Kuning-kuningnya sih kayak pudar-pudar gitu sih, kayak warna putih tapi pudar, kayak kertas udah lama ya, persis kayak gitu sebenarnya. Lalu lihat langsung jelas di batunya. Kalau untuk perhiasannya jelas pasti dia udah kayak scratch banyak karena ini udah lama banget digunain. Nah, kita bisa lihat yang bagian atas bawah daun yang ada sedikit menguning tuh si batunya menurut aku yang paling oke dari penampakannya. Sedangkan kalau yang paling jauh dengan si daun ini, yaitu yang paling banyak
kayak lapisan putih-putih gitu, kelihatan jelas ya, kayak ada kerak-kerak gitulah kalau misalkan kalian biasa ngelihat perabotan atau apa tuh kayak rasanya tuh ini kayak kerak-kerak gitu. Lalu bagian hitam-hitamnya tuh sebenarnya nggak ada sih di sini tuh, nggak kelihatan ada hitam-hitam, nggak ada sesuatu hal hitam-hitam. Cuman aku sih kayaknya curiga karena ini tuh udah banyak lapisan-lapisan nggak oke-nya, kayak udah banyak lapisan kotoran-kotorannya itu, jadi dia nggak memancarkan lagi cahaya, baik itu perhiasan emasnya ataupun juga dari batunya. Jadi penampakannya hitam gitu, tapi nggak ada apa-apa beneran. Kalau misalkan perhiasan yang kadar tua tuh biasanya nggak pernah akan sampai menghitam. Bagian belakangnya pun nih kelihatan banget, lihat kerak-kerak putih-putihnya. Nah, setelah tadi kita udah lihat pakai mata telanjang dan juga menggunakan loop, jadi memang pakai loop itu bisa lebih menjelaskan si kondisi perhiasannya gimana. Di sini aku akan kasih penjelasan sedikit dari apa yang tadi kita lihat. Yang pertama, dia itu warnanya ada yang bagian kuning. Kenapa bisa kayak gitu? Ini tuh bukan berkarat ataupun logamnya bereaksi, tapi memang dasar warna perhiasan putih itu aslinya begini. Jadi memang warna perhiasan putih pun asli dasarnya tuh, kalau misalkan kalian punya perhiasan emas putih, mungkin kalau penasaran ya, kalian kerok aja coba bagian lapisan putihnya. Nanti lama-lama bakalan jadi kuning kayak gini dalamnya. Dan kenapa sebenarnya selama ini yang kita lihat adalah mulus warna putih, itu tuh sebenarnya karena dikasih lapisan krom warna putih. Jadi kalau misalkan kalian suatu saat perhiasan putihnya jadi menguning, jangan menganggap kalau perhiasan itu udah berkarat. Tapi ini tuh karena memang ya lapisan aslinya kayak gini. Dan kenapa bisa kayak gini? Aku sih suspek pertama adalah karena gesekan. Jadi karena terlalu banyak gesekan, dan kalau bisa dilihat ya bagian yang daun ini, yang warnanya paling kuning itu yang paling menonjol. Jadi aku sih suspeknya pasti ini tuh karena gesekan. Dan yang kelihatan juga di bagian yang kaitan untuk liontinnya yang ada buletannya itu juga udah sedikit menguning, karena aku yakin pasti ini tuh paling sering bergesekan. Jadi aku sih suspeknya itu pasti karena gesekan, dan lapisannya itu lama-lama kekikis, lapisan krum warna putihnya. Lalu untuk bagian batunya, yang batu merahnya ini, dia itu bisa dilihat kayak ada kerak-kerak warna putih. Itu tuh residu sebenarnya, residu semua bahan kimia yang kalian gunakan, mau itu sabun mandi, mau itu body lotion, mau apapun itu, mau kalian pas gunakan pas olahraga pun, itu tuh kan residu dari bahan dan zat kimia juga kan, keringat kalian. Nah, ini tuh nempel di sini, dan karena dulu aku pakai bertahun-tahun tanpa aku cuci, tanpa aku rawat, tentulah si kerak-kerak atau residunya itu tuh udah nempel, jadi benar-benar udah nempel. Karena tadi kita udah sempat coba lihat di bawah loop, dan aku tuh udah tahu di mana bagian-bagian yang banyak keraknya, banyak kotorannya. Aku pengen coba cuci dengan lebih bersih dan cuci lebih intens di bagian-bagian tersebut. Kita coba cuci dulu. Nanti kita lihat next setelah dicuci ada perubahan atau enggak. Setelah pencucian, kita lihat langsung aja ke bagian yang daun. Kayak dari tadi kita lihat bagian daun, dan bagian yang kuningnya masih stay di sini karena memang pencucian nggak bisa ngilangin ataupun memudarkan bagian kuning-kuningnya, karena memang perhiasannya begini dasarnya warna kuning, tadi aku udah jelasin. Dan kalau misalkan dari batunya, aku cukup puas dengan pencucian ini karena bisa dilihat ini bagian sini kan tadi keraknya parah, tapi di sini sekarang
udah cukup lumayan menghilang dibandingkan dengan tadi, jadi kayak nggak terlalu berkerak ya. Terus bagian belakangnya lumayan agak memudar juga kerak-keraknya, cuman memang ada beberapa part yang masih banyak kerak. Satu mungkin karena memang keraknya udah terlalu tebal, dan satu lagi karena mungkin udah kurang aku gosok juga, jadi kayak mungkin ini memang keraknya juga terlalu tebal sih. Yang aku lihat ini bagian sini tuh, ini kelihatan banget masih ada kerak-keraknya tuh, masih berkerak ini. Aku rasa sih ini karena memang dia udah terlalu tebal juga keraknya. Nah, setelah kalian tadi udah aku tunjukin bukti nyata perhiasan aku yang udah aku gunakan selama 10 tahun dan aku sempat intens gunakan juga. Terus tadi aku sempat cuci, dimana pencucian ini merupakan salah satu step untuk menjaga perhiasan menjadi tetap awet. Lalu dari pencucian ini ada bukti nyatanya juga. Aku harap sih kalian menjadi lebih aware ke perhiasan kalian untuk tetap menjaga perhiasan kalian, dan aku udah sempat bikinin videonya juga. Aku akan tuliskan di description di atas, dimana aku udah tunjukin bukti nyatanya ke kalian kenapa hal itu penting untuk kalian lakukan. Thank you yang hari ini udah nonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Kalau misalkan kalian merasa terbantu dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini. See you in the next video. Bye-bye.